Kabar gembira menyambangi publik Indonesia, karena KF-21 Boramae akhirnya terbang. Uji terbang perdana KF-21 Boramae berhasil dilakukan. Uji terbang KF-21 Boramae dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2022 kemarin. Laporan yang dibagikan koreajoongandaily.joins.com mengkonfirmasi adanya uji terbang KF-21 Boramae. Jet tempur Korea yang dikembangkan di dalam negeri KF-21 berhasil menyelesaikan uji terbang pertamanya pada hari Selasa, menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan. Jelasnya, tanggal 19 Juli tahun 2022. Prototipe jet supersonik KF-21 Boramae lepas landas dari landasan pacu wing pelatihan penerbangan ketiga Pangkalan Angkatan Udara di dekat markas besar KAI di Sacheon, Gyeongsang Selatan. KF-21 Boramae setidaknya terbang sekitar pukul 15.40 Selasa, dan mendarat dengan selamat pada pukul 16.13. Jet tempur itu terbang sekitar 400 km, 250 mil, per jam selama penerbangan uji coba. Sebelum melaksanakan uji terbang, pihak KAI sudah menjalani serangkaian tes darat pada KF-21 Boramae. Unggahan laporan Defense News menuturkan bila KAI melaksanakan uji darat pada KF-21 Boramae bulan lalu. Angkatan Udara dan KAI sebelumnya melakukan uji dorong mesin berbasis darat yang sukses akhir bulan lalu, jelasnya. KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel itu dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara Meteor. Dalam uji terbang perdananya, KF-21 Boramae dipiloti oleh Mayor Jun Hyeon Ahn dari Unit Uji dan Evaluasi Fose Udara. KAI berencana untuk melakukan sekitar 2.000 penerbangan uji coba dengan 6 prototipe hingga Juni tahun 2026. Kemudian diikuti oleh produksi massal pada tahun yang sama.
Angkatan Udara Korsel mempertimbangkan untuk mengerahkan 120 KF-21 Boramae pada tahun 2032. Jenis pesawat akan diverifikasi sebagai aset yang berpotensi berkemampuan tempur pada akhir 2023. Dan tes persenjataan tambahan untuk KF-21 Boramae Blok 2 akan dilakukan pada tahun 2026. 40 jet Blok 1 dibayangkan mampu melakukan pertempuran udara ke udara, sementara 80 jet Blok 2 yang akan dikerahkan pada tahun 2028 dimaksudkan untuk juga melakukan keterlibatan udara ke darat, tulis Defense News. Dua komponen utama, radar elektronik dan pelacak target inframerah, dikembangkan oleh Hanwha Systems dengan teknologi lokal dan dipasok ke prototipe KF-21 pertama. Jammer frekuensi radio dan rangkaian peperangan elektronik terintegrasi dipasok oleh LIG Next 1, terangnya. KF-21 Boramae diperkirakan akan dipersenjatai dengan ALCM, rudal jelajah yang diluncurkan dari udara, yang dikembangkan Korsel. Dan 10 senjata udara ke darat lainnya, termasuk rudal udara ke udara Meteor untuk pertama kalinya di Asia. Rudal jelajah akan memberi pesawat tempur kemampuan serangan presisi jarak jauh. Di luar sistem pertahanan udara atau intersepsi musuh, militer Korea juga berencana untuk menempatkan rudal hipersonik. Dengan penerbangan KF-21 Boramae yang sukses, Korsel sekarang selangkah lebih dekat untuk menjadi negara ke-8 yang mengembangkan pesawat tempur supersonik. Lantaran sejauh ini, AS, Rusia, China, Jepang, Prancis, Swedia, dan konsorsium Eropa yang terdiri dari Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol telah berhasil mengembangkan dan menguji pesawat tempur supersonik. Tentunya ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia militer bahwa Korsel menjadi negara ke-8 yang mengembangkan jet tempur supersonik. Tentunya ini menjadi catatan sejarah baru dalam dunia militer bahwa Korsel menjadi negara ke-8 yang mengembangkan jet tempur supersonik. Dan KF-21 Boramae juga dikembangkan di abad 21 yang jelas sangat modern, sehingga sangat mungkin bila KF-21 Boramae dibenamkan berbagai teknologi canggih.